Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bolehkah saya ingin bertanya-tanya tentang perjuangan Buana Kerta di sini, Ibu? Sangat boleh, silakan. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena eh, tak kenal maka tak sayangnya. Perkenalkan, nama saya Rutki Syibru Sembiring, Ibu. Saya mahasiswa baru dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya ingin, kalau boleh tahu nih, Ibu namanya siapa? Saya Milda. Mungkin Oke. Mbak Ruth bisa panggil saya Milda. Oke, saya panggil kakak aja ya karena juga masih muda kelihatannya. Iya, silakan. Ya, oke Kak. Kira-kira monumen ini kapan ya didirikan? Oke, baik. Untuk mengenai pendirian monumen ini ya, untuk Monumen Buana sendiri itu disepakati gitu ya, masyarakat Bali menyepakati untuk membangun monumen ini pada tanggal 31 Maret 1966. Jadi memang secara usia gitu ya, sudah cukup lama monumen ini didirikan, seperti itu. Sudah cukup lama ya Kak. Nah, kalau boleh tahu juga ya Kak, yang melatar belakangi monumen ini bisa dibangun itu apa ya? Oke, baik. Jadi yang pertama itu kan terkait dengan bukti perjuangan. Nah, didirikan sebuah monumen itu kan berarti adanya bukti perjuangan gitu ya, ada sejarah atau ada historis yang melatar belakangi terbentuknya sebuah monumen tersebut. Nah, itu yang pertama ada bukti perjuangan. Lalu adanya dukungan rakyat dari rakyat-rakyat Buleleng karena dulu kita ketahui banyak sekali penjajahan yang terjadi gitu ya, ternyata kita juga memiliki banyak pejuang yang mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, salah satunya adalah pejuang-pejuang yang berada di bagian daerah Panji pada saat itu. Namun ternyata ketika kita memiliki dukungan yang sangat besar gitu ya, masyarakat memiliki dukungan yang besar, tapi ternyata ada kondisi, ada situasi yang tidak menguntungkan para pejuang. Pada akhirnya karena merasa terhimpit, akhirnya timbul ide dorongan dari salah satu pejuang yang kebetulan sedang rapat di Panji bagian atas sana gitu ya pada saat itu. Akhirnya disepakati untuk berkaul kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendirikan Pura Republik. Nah, jadi masyarakat pada saat itu atas usulan salah satu pejuang gitu ya, disampaikan bahwasanya bagaimana gitu ketika kita akan mendirikan sebuah pura republik. Nah, pada saat itu akhirnya adalah bila perjuangan Republik Indonesia menang, nanti para pejuang akan membangun sebuah pura republik. Nah, pada akhirnya yang kita lihat saat ini itu sudah terbangun gitu ya atas bukti-bukti sejarah-sejarah yang dulu nyatanya banyak sekali perjuangan yang melatar belakangi. Seperti itu, Ruth. Bagus sekali ya yang melatar belakangi monumen ini. Nah, mungkin terus bagaimana ya Kak monumen ini bisa dinamakan Buana Kerta? Oke, baik. Jadi monumen ini dinamakan Buana Kerta karena panitia kecil pada saat itu memutuskan nama monumen menjadi Monumen Buana Kerta ini awalnya telah disetujui gitu ya oleh panitia induk. Jadi sebelumnya itu ada pemutusan dari panitia kecil gitu untuk menamakan Buana Kerta yang telah disetujui juga oleh panitia induk. Nah, nama ini juga, nama Buana Kerta juga, monumen ini, itu tidak terlepas dari simbolisasi makna perjuangan 17 Agustus gitu ya, hari kemerdekaan kita. 17 Agustus 1945. Nah, kata monumen ini seperti bagaimana kita ketahui gitu ya, berasal dari bahasa Inggris, berasal dari bahasa Belanda juga, yang berarti tugu peringatan. Jadi ketika ada monumen berarti ada tugu peringatan gitu ya, punya latar belakang, punya sejarahnya gitu. Dalam hal ini peringatan tentang revolusi 17 Agustus 1945 yang terjadi di Bali. Nah, gitu ya, kebetulan kata Buana Kerta ini ada di Bali dan terkhususnya ada di Bali Utara, di Buleleng. Lalu, nah tadi kita bahas tentang monumen, lalu kita akan bahas tentang Buana gitu ya. Nah, Buana ini dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan dunia yang berarti bumi dengan segala isinya. Seperti itu. Lalu ada kerta yang diambil dari bahasa Sanskerta dari urat kata kart yang berarti berbuat. Perubahannya menjadi kerta berarti tertib gitu ya. Aman, damai. Lalu Buana Kerta yang berarti gitu ya. Tadi
ada monumen, lalu ada buana, ada kerta gitu, yang berarti dunia damai, dunia tata tentram gitu ya. Dunia ini damai gitu sebab adanya sebuah ketentraman gitu. Lalu bermakna juga aman, adil, dan makmur. Gemah, ripah, loh, jinawe, gitu. Kalau orang Bali biasanya bilang. Nah, simbolisasi Buana Kerta ini juga sesuai dengan cita-cita perjuangan revolusi 17 Agustus 1145 yang menghendaki dunia damai, bebas dari segala macam penjajahan yang ada gitu ya. Dari segala macam bentuk penindasan yang ada di muka bumi, atas manusia-manusia yang ada gitu. Sehingga tercipta ketertiban atas dasar pri kemanusiaan dan pri keadilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1145. Jadi Buana Kerta sendiri itu menghendaki dunia yang damai, aman, tentram, tidak lagi ada penindasan karena sebab-sebab penjajahan. Jadi Buana Kerta ini juga sebuah simbolisasi bentuk revolusi tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 seperti itu. Jadi kenapa bisa dinamakan Buana Kerta gitu ya? Wah, makna dari Buana Kerta ini sendiri juga sangat dalam ya, Kak. Nah, mengingat bagaimana perjuangan-perjuangan para pahlawan kita dahulu, mungkin maknanya ini sangat-sangat mendalam begitu. Nah, lalu saya ingin bertanya lagi, Kak, apakah monumen ini dibuka untuk umum atau khusus untuk khusus untuk bersembahyang saja seperti itu? Iya, jadi namanya monumen, namanya tugu peringatan begitu ya. Jadi kita bisa masuk kapan saja gitu ya. Tapi pastinya kita akan masuk di waktu-waktu monumen itu dibuka begitu ya, Ruth. Untuk masuk ke monumen ini silahkan saja karena ini adalah tempat umum yang bisa dijadikan tempat untuk belajar, mengingat gitu ya historis-historis yang pernah terjadi di Buleleng gitu ya terkait dengan perjuangan-perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia gitu. Jadi bebas gitu untuk silahkan masuk, silahkan belajar, silahkan melihat-lihat apa yang ada di monumen ini. Tidak ada batasan, jadi dipersilahkan gitu. Wah, menarik sekali, Kak. Ini bisa menjadi referensi bagi saya dan mungkin ini bisa saya katakan dan mengajak teman-teman saya untuk bisa berlibur ke sana pada libur semester ini nanti. Nah, selain bisa jalan-jalan juga mungkin bisa belajar juga ya di sana, Kak. Iya, betul. Bisa sekalian belajar gitu. Jadi liburannya jadi liburan yang bermanfaat begitu ya. Karena bukan sekedar melihat-melihat saja gitu, bukan sekedar datang hanya untuk menghibur diri, tetapi ada belajar tentang sejarah. Bahwasanya ternyata orang-orang dahulu sebegitunya mempertahankan kemerdekaan gitu. Jadi bisa mengilhami sebuah sejarah begitu ya. Kita bisa belajar dari sejarah. Kita jadi anak muda udah sejauh mana perjuangan kita mempertahankan negara gitu ya, Ruth. Iya, Kak. Namanya Ruth betul ya? Ya, betul, Kak. Ya. Mengapa ini jadi subjek saya untuk mewawancarai Kakak? Nah, mungkin karena ini lagi gempar-gemparnya seperti itu, Kak. Jadi saya penasaran bagaimana sih Buana Kerta ini gitu. Jadi saya mewawancarai Kakak. Nah, terima kasih banyak, Kak, untuk penjelasannya pada hari ini dan sekarang saya juga sudah tahu bagaimana latar belakang dari Buana Kerta ini, bagaimana bentuknya, bagaimana terbentuk dan sejarah-sejarahnya seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan yang Kakak utarakan tadi bisa memicu kami para mahasiswa untuk belajar ke sana seperti itu ya, Kak. Terima kasih, Kak, untuk kesempatannya. Maaf mengganggu waktu Kakak yang sedikit ini. Ya, Terima kasih banyak ya, Kak. Saya sangat senang bisa diwawancarai. Semoga nanti Ruth bisa mengajak teman-teman atau keluarga untuk datang ke sana dan belajar tentang sejarah begitu ya. Iya. Semoga, Kak. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih banyak ya, Kak. Permisi. Ya, terima kasih kembali, Ruth.